Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, lalu dunia terasa begitu sunyi? Tidak ada suara kendaraan, tidak ada notifikasi, tidak ada keramaian, hanya kamu dan langit yang gelap. Di waktu itulah, banyak orang tertidur lelap. Namun ada sebagian kecil manusia yang memilih bangun. Bukan karena tugas, bukan karena pekerjaan, bukan karena terpaksa, tapi karena rindu kepada Allah. Dan tahukah kamu, di waktu itu Allah membuka pintu langit. Allah turun ke langit dunia, dan Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Ini bukan motivasi kosong, ini bukan kata-kata manusia. Ini janji Allah, dan janji Allah pasti benar. Mengapa tahajud disebut kunci hidup sukses? Sukses bukan hanya tentang uang, sukses bukan hanya tentang jabatan, sukses bukan hanya tentang dikenal banyak orang. Sukses adalah hidup yang Allah mudahkan. Ada orang bekerja keras, tapi hidupnya selalu terasa berat. Ada orang yang sederhana, tapi hidupnya terasa ringan. Apa bedanya? Satu bangun di malam hari, satu tidak. Tahajud bukan sekedar ibadah tambahan. Ia adalah rahasia hubungan pribadi dengan Allah. Di siang hari kita sibuk, di malam hari kita dekat. Dan orang yang dekat dengan Allah, hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Allah berjanji, dan janji itu benar. Ketika Allah berjanji, tidak ada kemungkinan gagal. Manusia bisa ingkar, manusia bisa lupa, manusia bisa berubah, tapi Allah tidak. Jika Allah berkata akan mengangkat derajat hambanya, maka itu pasti terjadi. Jika Allah berkata akan mengabulkan doa di sepertiga malam terakhir, maka itu pasti terjadi. Pertanyaannya hanya satu, apakah kita hadir? Rahasia sepertiga malam terakhir. Mengapa Allah memilih waktu malam? Karena malam adalah waktu paling jujur. Tidak ada pencitraan, tidak ada sorotan kamera, tidak ada tepuk tangan. Hanya kamu dan Tuhanmu. Tangisan di malam hari tidak pernah sia-sia. Doa yang lahir dari sunyi lebih kuat dari ribuan kata di siang hari. Tahajud membentuk mental baja, karena orang yang terbiasa bangun malam tidak mudah rapuh di siang hari. Tahajud dan pembuka pintu rizki. Rizki tidak selalu datang dari arah yang kita kira. Ada yang tiba-tiba dipertemukan dengan peluang. Ada yang tiba-tiba dilunakkan hati orang lain. Ada yang tiba-tiba diberi solusi saat semua terasa buntu. Itulah keberkahan. Tahajud mengundang pertolongan Allah. Saat kamu bangun malam, kamu sedang berkata, "Ya Allah, Engkau lebih penting dari tidurku." Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang memprioritaskannya. Tahajud menguatkan mental dan hati. Banyak orang tumbang bukan karena masalahnya besar, tapi hatinya lemah. Tahajud menguatkan hati. Di malam hari kamu menangis, di siang hari kamu tegar. Di malam hari kamu mengadu, di siang hari kamu berjuang. Orang yang punya rutinitas tahajud tidak mudah putus asa, karena ia tahu ia tidak sendirian. Kisah orang-orang sukses karena tahajud. Banyak ulama besar, pemimpin hebat, dan orang-orang sukses memiliki satu kebiasaan yang sama, bangun malam. Mereka mungkin berbeda profesi, berbeda zaman, berbeda latar belakang, tapi mereka punya satu rahasia, hubungan kuat dengan Allah di malam hari. Karena kemenangan lahir saat orang lain tertidur. Mengapa kita sulit bangun tahajud? Karena kita terlalu cinta dunia. Kita rela begadang untuk hiburan, tapi berat bangun untuk ibadah. Kita kuat bangun demi pekerjaan, tapi lemah bangun demi Allah. Masalahnya bukan pada alarm, masalahnya pada hati. Jika hati rindu, tubuh akan mengikuti. Cara memulai tahajud, praktis dan bertahap. Tidak perlu langsung lama, tidak perlu langsung panjang. Mulailah dari 2 rakaat, mulailah dari 5 menit, mulailah dari satu doa sungguh-sungguh. Matikan lampu,
Duduk sejenak, tarik nafas dalam, rasakan sunyi, lalu berdirilah. Katakan, Allahu Akbar. Dan malam itu, jadikan sebagai titik balik hidupmu. Doa-doa dahsyat di waktu tahajud. Minta apapun, minta rizki halal dan luas, minta hati yang tenang, minta hutang dilunasi, minta keluarga dijaga, minta jalan keluar dari masalah. Tidak ada yang terlalu besar bagi Allah. Tangisan di malam hari adalah saksi kesungguhan. Tahajud mengubah takdir. Takdir bisa berubah dengan doa, dan doa paling kuat lahir di waktu tahajud. Banyak masalah selesai bukan karena strategi, tapi karena doa. Banyak pintu terbuka bukan karena koneksi, tapi karena sujud. Allah mampu membalik keadaan dalam sekejap. Tanda-tanda tahajudmu mulai mengubah hidup. Hati lebih tenang, tidak mudah panik. Rizki terasa cukup, masalah terasa ringan. Doa mulai terkabul satu persatu. Itulah bukti janji Allah. Jika doamu belum terkabul, jangan berhenti. Allah bisa mengabulkan dengan 3 cara. Diberikan sekarang, ditunda karena lebih baik, diganti dengan yang lebih besar. Tidak ada doa tahajud yang sia-sia. Bayangkan, jika malam ini kamu bangun, jika malam ini kamu sujud, jika malam ini kamu menangis, mungkin itu awal perubahan hidupmu, mungkin itu awal lunaknya rizkimu, mungkin itu awal diangkatnya derajatmu. Karena Allah sudah berjanji, dan janji Allah itu benar. Malam tidak pernah menolak hamba yang kembali. Langit tidak pernah tertutup bagi doa yang tulus. Bangunlah, walau berat. Bangunlah, walau hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi, kesuksesanmu bukan ditentukan oleh seberapa keras kamu bekerja di siang hari, tapi seberapa tulus kamu menangis di malam hari. Ya Allah, bangunkan kami di saat Engkau membuka pintu langit. Jadikan tahajud sebagai kebiasaan. Jadikan ia kunci hidup sukses kami. Karena Engkau telah berjanji, dan janjimu itu benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahajud melatih disiplin yang mengantar kesuksesan. Sukses bukan tentang bakat saja. Sukses adalah tentang disiplin. Dan tahajud adalah latihan disiplin paling berat. Karena ia melawan rasa malas, rasa nyaman, rasa ingin tidur lebih lama. Orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri di malam hari akan mudah mengalahkan tantangan di siang hari. Tahajud membentuk karakter. Ia membuatmu tepat waktu, tahan godaan, fokus pada tujuan, tidak mudah menyerah, dan tanpa sadar, karakter inilah yang membawa seseorang menuju keberhasilan. Tahajud dan cahaya wajah yang tidak bisa dibeli. Pernahkah kamu melihat seseorang yang wajahnya teduh, tatapannya lembut, kehadirannya menenangkan, ucapannya menyentuh? Seringkali, mereka adalah orang-orang yang akrab dengan malam. Tahajud meninggalkan cahaya, bukan cahaya fisik, tapi cahaya batin. Dan cahaya itu terpancar. Orang merasa nyaman, orang percaya, orang menghormati. Itulah rizki sosial yang tidak terlihat, tapi sangat berharga. Tahajud mengundang pertolongan yang tidak terduga. Ada saat dalam hidup, di mana semua jalan terasa buntu. Usaha sudah maksimal, strategi sudah disusun, relasi sudah dihubungi, tapi hasil tetap nihil. Disinilah tahajud bekerja, karena ada pintu yang tidak bisa dibuka oleh usaha, kecuali dengan doa. Dan seringkali, pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Tiba-tiba masalah selesai, tiba-tiba ada orang membantu, tiba-tiba peluang datang. Bukan kebetulan, itu jawaban dari malam-malam yang sunyi. Tahajud dan ketenangan jiwa. Banyak orang kaya tapi gelisah, banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Mengapa? Karena mereka memiliki dunia, tapi tidak memiliki kedekatan dengan Allah. Tahajud memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli, ketenangan. Saat dunia terasa gaduh, tahajud menjadi ruang hening. Saat pikiran penuh tekanan, tahajud menjadi tempat bernaung. Orang yang punya tempat kembali setiap malam tidak akan mudah kehilangan arah.
Tahajud menghapus dosa yang menghalangi rizki. Kadang rizki terasa sempit bukan karena kurang usaha, tapi karena ada dosa yang belum kita sadari. Tahajud adalah waktu terbaik untuk istighfar. Di keheningan malam, akui kesalahanmu, minta ampun dengan tulus, tangisi dosa-dosa yang mungkin menjadi penghalang keberkahan. Allah Maha Pengampun, dan ketika dosa dihapus, jalan hidup menjadi lebih lapang. Konsistensi lebih penting daripada banyak. Tidak perlu langsung 1 jam, tidak perlu langsung panjang. Yang Allah cintai adalah konsistensi. 2 rakaat, tapi rutin. Doa singkat, tapi tulus. Air mata sedikit, tapi jujur. Itu lebih kuat daripada panjang tapi jarang. Mulailah perlahan dan pertahankan, karena kesuksesan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Titik balik hidup dimulai dari 1 malam. Mungkin hidupmu hari ini terasa berat. Mungkin rezekimu terasa sempit. Mungkin hatimu sedang lelah. Tapi bisa jadi, perubahan besar dalam hidupmu tidak dimulai dari seminar, tidak dimulai dari strategi baru, tidak dimulai dari koneksi hebat, melainkan dimulai dari 1 malam. 1 malam ketika kamu bangun, 1 malam ketika kamu bersujud, 1 malam ketika kamu berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku kembali." Dan sejak malam itu, hidupmu perlahan berubah. Karena Allah sudah berjanji, siapa yang mendekat kepadanya, akan Dia dekati. Siapa yang meminta kepadanya, akan Dia beri. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalannya, akan Dia tunjukkan jalan. Tahajud bukan sekedar ibadah malam. Ia adalah kunci sukses, kunci ketenangan, kunci keberkahan, kunci perubahan hidup. Dan ingatlah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu benar. Tahajud dan kejernihan pikiran. Di malam hari, tidak ada distraksi, tidak ada kebisingan dunia. Disitulah pikiran menjadi jernih. Banyak keputusan terbaik dalam hidup lahir setelah sujud panjang. Karena saat kamu mendekat kepada Allah, Allah menenangkan hatimu. Dan hati yang tenang mampu berpikir dengan bijak. Tahajud bukan hanya ibadah spiritual, ia juga membentuk kejernihan mental. Orang yang terbiasa tahajud tidak mudah gegabah. Ia belajar menimbang, ia belajar sabar, ia belajar melihat masalah dengan sudut pandang iman. Dan itu adalah fondasi kesuksesan sejati. Tahajud menguatkan hubungan dengan keluarga. Ada keberhasilan yang sia-sia jika keluarga berantakan. Tahajud mengajarkan kelembutan hati. Orang yang sering menangis di hadapan Allah tidak mudah keras kepada keluarga. Ia belajar sabar, ia belajar memaafkan, ia belajar memahami. Doa di malam hari bukan hanya untuk diri sendiri. Doakan pasanganmu, doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu. Karena doa orang tua di malam hari adalah benteng bagi anak-anaknya, dan rumah yang diberkahi doa malam akan dijaga oleh Allah. Tahajud dan kekuatan bangkit dari kegagalan. Tidak ada hidup tanpa kegagalan, tapi tidak semua orang mampu bangkit. Tahajud adalah tempat memulihkan diri. Di saat gagal, jangan langsung mencari hiburan. Carilah sajadah. Di saat dikhianati, jangan langsung membalas. Carilah sujud. Karena dalam sujud, Allah memperbaiki hatimu. Dan hati yang diperbaiki akan menemukan jalan bangkit. Orang yang memiliki Allah sebagai tempat kembali tidak pernah benar-benar jatuh. Tahajud membuka pintu rezeki yang tidak terlihat. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah kesehatan, kedamaian, lingkungan yang baik, orang-orang tulus di sekelilingmu. Tahajud mengundang semua itu. Allah bisa membukakan rezeki dari arah yang tidak disangka, dari orang yang tak pernah kita duga, dari kesempatan yang tak pernah kita rencanakan. Karena Allah adalah sebaik-baik pengatur, dan tahajud adalah bukti bahwa kita percaya pada pengaturannya. Tahajud dan derajat yang diangkat. Ada orang yang bekerja keras, tapi namanya tenggelam. Ada orang yang sederhana, tapi dihormati. Mengapa? Karena Allah yang mengangkat derajatnya.
Dan salah satu sebab diangkatnya derajat adalah Qiyamul Lail. Allah meninggikan orang-orang yang dekat dengannya. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Orang yang tahajud bukan mencari popularitas, tapi Allah yang membuatnya dihargai. Dan itu jauh lebih mulia. Tahajud dan hati yang selalu terjaga. Hati bisa keras, dunia bisa membuatnya beku. Tapi tahajud melembutkannya kembali. Di malam hari, kamu belajar jujur. Tidak ada yang kamu sembunyikan dari Allah. Kamu akui kelemahanmu. Kamu akui kesalahanmu. Kamu akui ketakutanmu. Dan kejujuran itu membersihkan hati. Hati yang bersih adalah kompas kehidupan. Ia tidak mudah tersesat. Ujian orang yang memulai tahajud. Ketahuilah, saat kamu mulai tahajud, godaan akan datang. Rasa malas bertambah. Rasa kantuk lebih berat. Bisikan untuk menunda semakin kuat, karena setiap langkah menuju Allah akan diuji. Tapi jangan menyerah, karena di balik ujian itu ada peningkatan derajat. Setiap perjuangan bangun malam dicatat sebagai bukti kesungguhan, dan Allah melihat itu. Tahajud dan keajaiban konsistensi. Bayangkan jika kamu menjaga tahajud selama 30 hari, lalu 3 bulan, lalu 1 tahun. Apa yang akan berubah? Cara berpikirmu berubah, cara bicaramu berubah, cara menghadapi masalah berubah. Tanpa kamu sadari, Allah sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk ledakan besar. Kadang ia datang perlahan, tapi pasti. Dan suatu hari kamu akan melihat ke belakang, lalu berkata, semua ini bermula dari tahajud. Janji Allah itu benar. Mungkin selama ini kita mencari kesuksesan ke segala arah. Kita belajar strategi, kita membangun relasi, kita bekerja tanpa henti. Semua itu baik, tapi jangan lupakan satu hal. Langit adalah sumber segala pertolongan. Tahajud adalah jembatan menuju langit. Jika kamu ingin hidupmu diangkat, angkatlah dirimu di malam hari. Jika kamu ingin rezekimu dilapangkan, lapangkan hatimu dalam sujud. Jika kamu ingin sukses, dekatlah dengan pemilik kesuksesan. Karena Allah telah berjanji, siapa yang mendekat akan didekati. Siapa yang meminta akan diberi. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalannya akan ditunjukkan jalan. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu benar. Malam ini, jika engkau terbangun, jangan abaikan panggilan itu. Mungkin itu undangan untuk perubahan, undangan untuk keberkahan, undangan untuk sukses yang hakiki. Bangunlah, walau hanya 2 rakaat, karena bisa jadi 1 malam tahajud yang tulus lebih berharga daripada 1000 langkah tanpa Allah. Amin ya Rabbal Alamin.